Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya, host podcast Sari Mulia Banjarmasin, Dr. Jaria. Hari ini kita kembali bertemu lagi di podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin yang rutin kita adakan ya. Hari ini kebetulan kita bahas tentang yuk kenali katarak. Nah, bersama saya narasumber hari ini Dr. Sofia Risti Widiarti, spesialis mata. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter Jaria. Apa kabar dokter hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dokter sangat fresh sekali ini hari ini. Berarti mata saya tidak katarak ya, Dok ya? Aman. Nah, jadi Dok, hari ini kita ceritanya mau bahas tentang katarak nih. Jadi katarak itu kan, Dok, bukan hal yang tabu. Karena orang-orang tuh sudah pada tahu nih katarak. Kalau misalnya tiba-tiba tidak melihat, pasti orang menduganya katarak. Nah, ngomong-ngomong katarak nih, Dok, kita langsung masuk aja ya, Dok, kita bahas biar teman-teman sehat yang ada di rumah itu bisa tahu tentang katarak dan bisa menghindari dan bisa mengobati dengan tepat seperti itu. Jadi kita tanya dulu nih, Dok, katarak itu apa sih, Dok, dan apa aja penyebabnya serta gejalanya, Dok? Monggo dokter, silahkan dijawab. Terima kasih, Dokter Jaria. Selamat siang ya. Jadi katarak itu adalah bahasa medisnya ya, kekeruhan pada lensa di mata. Kalau bahasa awamnya sih, anggap aja kita tuh punya dua kaca ya di dalam mata itu. Nah, waktu dulu kita muda, kacanya tuh masih bening, bagus. Nah, seiring dengan waktu, si kaca yang kedua yang di dalam itu, nah itu keruh, sehingga menyebabkan matanya pasien itu kabur, begitu dong. Jadi kadang-kadang pasien datang ke kita dengan keluhan kabur, gitu. Gejalanya ya kabur, matanya kabur. Berbagai macam itu gejalanya, ada yang kaburnya sedikit, kekeruhan atau seperti melihat awan, kayak tertutup asap-asap gitu. Atau misalnya malam nih lagi nyetir, kok kayaknya ngelihat sinar jadi tiba-tiba pecah gitu, atau silau sekali. Nah, itu bisa, itu gejala katarak juga bisa kayak gitu. Kemudian apa tadi? Penyebabnya. Penyebabnya. Katarak itu ada macam-macam. Jadi kalau penyebabnya bisa terjadi pada bayi-bayi atau anak-anak kecil loh, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya pembagiannya ada yang berdasarkan umur, pada anak kecil itu biasanya karena kelainan bawaan atau bawaan dari dalam waktu di kandungan atau sejak lahir, itu namanya katarak kongenital. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang baru melahirkan atau ngelihat anak matanya kok ada putih-putihnya ya, atau kok bergerak-gerak sendiri ya gitu, matanya nggak bisa fokus, nah bisa salah satunya adalah gejala katarak pada bayi atau anak kecil, katarak kongenital. Yang kedua misalnya yang sering banget terjadi ya karena faktor umur. Semua orang sebenarnya di atas 55 tahun pasti kan namanya proses penuaan, aging gitu. Jadi itu bisa menyebabkan katarak. Nah, itu wajar aja, lumrah aja karena faktor umur itu 55 tahun ke atas pasti katarak. Kemudian kalau misalnya nggak juga anak kecil, belum juga tua gitu, umur tua. Terus misalnya karena trauma, misalnya anak muda lagi main basket atau apa, kebentur olahraganya kayak gitu ya, matanya kebentur sama bola, nah itu bisa bikin katarak gitu. Oh, jadi itu tadi secara singkatnya ya, Dok ya. Jadi katarak itu, sobat sehat semua, adalah kekeruhan pada lensa tadi ya, Dok ya. Jadi di mata itu ada lensa seperti kaca yang harusnya bening, transparan, dia keruh gitu ya, Dok ya, dan bisa
pada semua usia Iya, ceritanya, bisa tapi pada semua terutama paling banyak pada usia tua tadi ya dok ya. G. Nah terus tadi kan kita sudah tahu nih gejalanya, terus bisa terjadi pada usia kapan saja. Terus kapan nih dok seseorang itu ketika dia waktu apa harus ke dokter gitu? Apakah pada saat dia melihat kabur saja langsung ke dokter atau bagaimana dok untuk mengetahui atau bisa wanti-wanti nih ini katarak apa bukan ya gitu dok. Nah gimana ya dokter kalau seperti itu? Jadi kapan kita harus berobat atau memeriksakan diri, terutama ya memang pada saat ada kabur gitu ya. Misalnya kita usia 40 atau 50 ke atas. Nah, misalnya dari yang biasa-biasa aja kok mulai kayak ada berkabut ya atau berasap-asap kayak gitu. Nah, itu periksakan diri kayak gitu. Atau kabur yang lama-lama kok kabur kok sampai nggak lihat banget. Nah itu benar-benar harus periksa kayak gitu. Atau misalnya kalau kita seorang ibu yang mempunyai anak kecil kok kayaknya kalau anak yang lain umur misalnya 1 tahun atau 2 tahun ke atas larinya aku kenceng gitu ya, kok anak saya kok kayaknya nggak jalannya tersendat-sendat atau misalnya ngelihat sana sini kok kayaknya nggak fokus kayak gitu, ya nggak apa-apa diperiksakan kayak gitu. Jadi kita kalau punya anak kecil harus lebih aware untuk melihat perkembangan matanya kayak gitu. Karena dia banyaknya nggak bisa ngasih tahu ya dok betul. ya. Nggak bisa ngomong aku tuh kabur gitu. Jadi belum tahu sebenarnya kualitas mata tuh bisa ngelihat sejelas apa gitu. Dia menganggap oh ya memang penglihatan itu seperti ini kaburnya atau jelasnya kayak gitu. Jadi belum ngerti. Jadi kita harus yang sering lihat atau juga sering ngetes mata satu-satu kayak gitu. Kok ada kalau misalnya tutup mata satu gitu bandingkan kanan kiri. Kok kayaknya beda sebelah ya. Kok yang sebelah ini kabur gitu ya. Udah kita periksakan gitu. Siapa tahu salah satunya gejala katarak. Gitu. Pada anak tadi ya dok ya. Pada anak, pada dewasa juga. Nah, untuk membedakannya sendiri nih dok, misalnya kan dia awalnya itu matanya minus nih, seperti saya kan minus nih dok, misalnya kan kabur juga tuh. Betul. Nah, terus bagaimana cara membedakannya antara kabur dengan yang bekas pemakaian kacamata dengan kabur yang katarak, misalnya umur saya nanti sudah di atas 40 tahun gitu dok. Nah, bagaimana itu kira-kira dok? Kalau untuk yang minus kan lebih ke melihat benda tapi tidak jelas gitu ya, maksudnya anggap aja melihat suatu bentuk apa gitu tidak jelas atau melihat wajah orang lain tuh nggak jelas dan berbayang. Nah itu mungkin ke arah minus atau silinder gitu. Tapi kalau yang ini seperti ada yang menghalangi. Gitu. Jadi berbeda ya dok ya. Iya, jadi seperti ada yang menghalangi. Kadang pasien mengeluhkannya seperti mengganjal. Nah, kita harus gali lagi tuh ganjalnya gimana nih Pak Bu ya, seperti awan yang menutupi atau seperti asap-asap kayak gitu. Nah, kalau minus atau silinder kan kalau misalnya yang masih ukurannya kecil, itu dia bisa lihat cuman garisnya tidak berbatas tegas, tidak presisi gitu. Kalau ini seperti ada yang menutupi atau menghalangi, nah itu boleh kita maksudnya segerain periksa aja. Gitu. Nanti kita periksa pakai alat gitu. Takutnya dikira minus terus nih, mungkin minus nambah ya gitu ya dok ya. Minusnya nambah, minusnya tambah. Tapi yang minus tambah pun harusnya sudah mengerti dong gitu. Artinya kita memang harus periksa. Kalau minusnya dibiarin aja kayak gitu, nanti kan membahayakan buat dirinya sendiri. Kalau bawa kendaraan kabur, matanya kabur atau nggak jelas kan membahayakan, nanti ada lubang nggak kelihatan, bisa kecelakaan, nanti membahayakan juga buat orang lain kan kalau misalnya terjadi tabrakan. Gitu. Jadi memang pokoknya matanya kabur periksain aja gitu. Jadi memang sobat sehat ya, kesehatan mata itu sangat penting nih karena memang katarak ini masih menjadi primadona ya dok ya. Betul. Nah dan katarak ini sendiri merupakan penyebab kebutaan
perubahan tertinggi masih ya dok ya di Indonesia. Nah, jadi tidak ada salahnya nih ketika memang ada perubahan pada penglihatan mata kita, sobat sehat semua bisa memeriksakan segera ke dokter spesialis mata agar diketahui apa penyebab dari penurunan penglihatannya tadi ya dok ya. Betul sekali. Nah, terus kita masuk lagi nih dok ke pengobatan katarak. Nah, di luar sana kan dok ya, maksudnya di luar aspek medis banyak sekali mitos dan juga pilihan-pilihan alternatif pengobatan terkhusus untuk kasus-kasus pada mata ini. Nah, untuk lebih terangnya gitu dok, supaya sobat-sobat sehat semua itu tidak salah langkah ketika memang ada keluarganya atau dirinya sendiri yang kena katarak. Itu bagaimana ya dok kira-kira untuk pengobatannya tadi? Oke, kalau pengobatan, jadi setelah kita periksa pakai alat, nanti ditentukan tuh, oh iya benar ini katarak saja. Terus katarak itu ada berbagai macam tingkatannya dokter Ceria. Jadi ada yang masih tipis, sedang, kemudian udah tebal sekali. Kalau yang masih tipis, mungkin masih bisa kita kasih obat tetes mata untuk memperlambat. Memperlambat ya dok ya, saja. bukan menyembuhkan ya. Memperlambat proses katarak itu. Jadi nanti sebenarnya seiring dengan waktu, ya katarak akan menebal juga kayak gitu. Nah, untuk yang kataraknya misalnya tingkatannya sedang sama berat, itu mungkin memerlukan proses kayak pembedahan atau operasi, atau yang sekarang laser gitu, laser katarak itu bisa. Jadi kadang-kadang pasien yang ketebalan kataraknya itu misalnya sedang, tapi misalnya dia ada seorang driver, supir yang kerjaannya malam, harus nyetir, memerlukan penglihatan yang sangat prima. Nah kayak gitu nggak apa-apa, itu kita lakukan operasi atau laser kayak gitu. Jadi kita bantu lebih cepat untuk pengangkatan kataraknya. Jadi kataraknya kita operasi. Kalau yang udah tebel banget, apalagi misalnya lansia, ya itu memang harus segera operasi itu kan. Dengan operasi misalnya sarafnya masih bagus, bisa lihat lagi kan, itu sangat membantu ya. Iya, untuk betul, misalnya kasihan kan kalau udah lansia nggak bisa ke kamar mandi sendiri atau apa segala harus dituntun. Nah itu harus segera untuk operasi. Dengan kayak gitu kan kita bisa memberikan harapan penglihatan. Jadi lansia tersebut tuh nggak harus dituntun-tuntun oleh keluarganya gitu ya. Supaya tidak mengganggu kemandiriannya ya dok ya. Nah terus dok, ini tadi kita ngomong-ngomong operasi nih ya dok ya. Itu kan kadang orang gimana ya kalau dengar operasi gitu terus ya. mata itu mata. Itu sudah dalam sugestinya tuh wah ini diubak-ubak nih matanya, jangan-jangan dicongkel gitu dok. Nah terus gimana dok kalau misalnya memang harus banget operasi gitu, bagaimana sih sebenarnya prosedurnya ini biar teman-teman sobat sehat semua itu tahu bahwa operasi katarak itu tidak semengerikan yang di mindset orang-orang seperti itu dokter. Monggo dok. Jadi nyambung juga sama yang tadi ya, karena memang mitos di masyarakat tuh banyak banget gitu ya. Kadang ada yang kabur atau apa, mata merah aja kadang-kadang kita kasih direndam air sirih atau air apa gitu, air madu, air katarak, air sirih kayak gitu kan. Kadang ada yang ASI gitu dioleskan, ada yang juga air seni gitu. Kadang ada yang menawarkan untuk mengobati katarak, itu nggak bisa gitu kayak gitu. Nah lebih baik kita dilakukan laser operasi sekarang itu gampang banget loh, maksudnya sebentar gitu. Jadi matanya nggak dicongkel, nggak pelaksanaannya bisa antara 15 sampai 30 menit aja. Sebentar banget ya dok ya? Banget, iya. Dan itu ada loh di Sari Mulia, ada. Iya. Gitu, ya. Dan paling penting lagi di cover BPJS, ya kan dok ya? Betul, iya. Jadi namanya laser vakoemulsifikasi. Jadi si katarak itu dibantu dikeluarkan kayak gitu ya. Jadi lukanya sekecil, terus nanti kita sedot sedikit, kemudian kataraknya sudah hilang, kita bantuin masukin dengan lensa baru. Nah, dengan luka yang kecil
pengerjaannya sebentar itu bisa memberikan harapan. Jadi matanya jadi lebih terang setelah itu gitu. Jadi jangan takut, cuma 15 menit sampai 30 menit gitu. Nah, itu nih informasinya Sobat Sehat semua, bahwa operasi katarak itu memang tidak semenyeramkan yang beredar di masyarakat ya dok ya. Benar-benar. Mana tahu kan pikirannya matanya harus dicongkel dulu, dikeluarkan dulu, tinggal dulu gitu, nanti diambil lagi gitu. Tidak seperti itu ya dok ya, ternyata dia hanya melakukan luka sedikit sekali, kecil dan hanya disedot 3 mili 2,75 mili mili loh, bukan senti ya Sobat Sehat semua. Jadi sangat-sangat kecil lukanya, dan keuntungannya lagi ketika cepat mengetahui dan dioperasi ya dok ya, akan membantu sekali dalam mengobati ini sudah ya dok ya, mengobati kataraknya hingga memperbaiki penglihatan pasien tadi ya dok ya. Dan yang paling penting di cover BPJS. Jadi sobat-sobat sehat semua tidak perlu takut juga, karena di Sari Mulia itu operasi katarak ditanggung oleh BPJS. Seperti itu ya dok ya. Bersama dokter Sophia tentunya. Nah, terus dok, yang paling ditakutkan lagi setelah operasi, misalnya pasiennya berani nih operasi, udah dikerjakan, nanti rumornya itu berkelanjutan dok, ternyata bukan hanya di masalah operasi tadi, tapi masalah pemulihan. Takut misalnya matanya jadi bengkak, takut matanya misalnya jadi infeksi, atau berbagai macam lah dok. Intinya kalau masalah mata tuh kayaknya orang-orang dan masyarakat tuh masih tabu gitu dok, dengan yang takut lebih tepatnya. Mungkin kalau informasi bisa digali ya dok ya di YouTube atau di mana seperti itu. Tapi kalau misalnya ditindak itu memang takut. Nah, untuk pemulihannya sendiri dok, berapa lama dan apakah prosesnya itu sakit atau bagaimana dokter? Silakan dokter. Kalau prosesnya nggak sakit yang sakit sampai cenut-cenut gitu, enggak. Kadang pasien itu ngerasanya kayak perih aja sebentar gitu, atau agak berair, itu masih wajar. Pemulihannya kita cuma minta sekitar 10 hari, matanya aja jangan kena air. Jangan kena air ya dok ya. Tapi badan apa gitu boleh mandi kena air pakai sabun, itu harus gitu. Jadi cuman mata yang dioperasi aja, jangan dulu diusap air atau jangan kemasukan air, dan hanya 10 hari. Hanya 10 hari. Setelah itu bebas dok ya. Jadi biar kita tunggu lukanya sembuh dulu gitu. Kemudian kalau yang muslim misalnya sholatnya jangan dulu sujud, itu aja sih. 10 hari aja. Jadi masih tetap bisa sholat, tapi misalnya duduk. Dengan duduk. Atau dengan isyarat gitu ibaratnya, seperti itu. Dan jangan ngangkat berat-berat dulu. Gitu. Jadi lensa yang kita tanam itu, lensa yang baru yang kita tanam tuh stabil dulu dalam 10 hari gitu. Habis itu boleh kena air, boleh sujud, boleh kayak gitu. Terus tidurnya tidur seperti biasa aja, nggak harus terlentang gitu kan. Kadang ada yang saking takutnya dia terlentang aja, nggak berani tuh noleh kanan kiri sampai kram kaku kayak gitu, kayak robot itu. Nggak seperti itu. Cuman itu aja gitu, simpel kan? Nah, sangat simpel sekali ternyata. Pelaksanaan operasinya cuman memerlukan waktu yang singkat, lukanya minimal, pemulihannya juga singkat ya dok ya, karena 10 hari aja tadi nih nggak boleh kena air. Setelah itu bisa dikontrol kembali ke dokter dan dilihat kembali lukanya, insya Allah sudah membaik ya dok ya. Dan 1 bulan kontrolnya ada sekitar 2 atau 4 kali lah gitu. 2 sampai 4 kali. Nah jadi itu nih informasinya sobat sehat semua. Jadi sekarang sudah pada tahu ya kalau katarak itu ternyata operasinya tidak semenyeramkan yang beredar di masyarakat. Dan tentang operasi mata apapun ya dok ya, selain katarak mungkin yang di masyarakat tuh masih rada takut-takut, jangan sungkan untuk bertanya dan berkonsultasi kepada dokter spesialis mata. Seperti itu, karena dengan cepatnya kita
mengetahui dan mengobati, tentunya hasilnya akan lebih baik ya dok ya. Iya betul. Seperti itu. Iya, jadi jangan sampai datang kita udah kataraknya karena udah tebel banget, pasiennya udah nggak ngeliat, udah keras kataraknya kayak gitu, baru berobat. Sebenarnya itu masih banyak kayak gitu. Pas kita tanya kenapa kok baru berobat, ya karena itu tadi takut. Karena takut. Ya kayak gitu, takut makanya dia apa-apain kayak gitu. Nah padahal kan kalau kataraknya udah tebel banget, udah keras, pengerjaannya operasinya kan lebih susah dibandingkan yang baru yang masih lunak-lunak gitu. Lebih lama juga tentunya ya dok ya, iya, pemulihannya lebih lama seperti itu. Nah tadi dok ngomong-ngomong pengobatan di awal tadi kan ada yang namanya dokter sebutkan bisa memperlambat proses terjadinya katarak tadi. Nah sekarang kalau misalnya dicegah dok, kira-kira bisa nggak dok katarak ini dicegah dan bagaimana caranya? Ya, kalau misalnya bisa dicegah untuk tidak cepat sekali berkembang menjadi tebal gitu bisa. Jadi ya itu caranya, misalnya kita kalau yang anak muda mau berolahraga, tenis, basket, atau badminton, atau apapun yang berhubungan dengan bola-bola atau apa, nah sebaiknya memakai kacamata pelindung. Dicegah biar nggak kebentur matanya, jadi nggak katarak trauma karena trauma. Satu. Yang kedua, mungkin kalau untuk katarak yang pada orang dewasa atau lansia ya, nah itu kalau memang pekerjaannya yang sering ke lapangan atau kena sinar matahari, lebih baik pada saat keluar ruangan itu ke yang tempat panas-panas gitu pakai kacamata pelindung, kacamata hitam atau anti UV itu anti UV ya. Terus gimana kalau yang petani gitu atau berladang ya, tetap pakai pencegahannya, pakai topi apa di sini caping gitu ya. Nah itu untuk biar nggak kena mataharinya berjam-jam, kemudian itu atau topi gimana, jadi sinar matahari nggak langsung kena mata berjam-jam. Nah, itu pencegahannya. Kemudian yang utama adalah ya periksa dengan, kalau udah agak kabur-kabur dikit ini apa ya gitu, kita harus kritis juga. Jadi kita periksa yuk, apakah minus saja, silinder saja, plus atau katarak seperti itu. Pencegahannya itu sih. Dan yang utama hidup sehat. Oh, penting ini hidup sehat ya dok? Iya, hidup sehat itu apa? Jadi dengan makanan, kita ngejaga makanan sehat, kita tidak kena diabetes atau darah tinggi atau kolesterol atau trigliserida, itu menambah baik gitu ya. Maksudnya bisa mencegah katarak tuh tebalnya cepat banget. Begitu. Jadi ada hubungan ya dok ya? Ada hubungan. Satu lagi yang sering di masyarakat terutama Banjarmasin atau Kalsel, kadang-kadang pasien itu sering sakit-sakit badan. Nah, kemudian yang paling sering nih, pasien tersebut beli ke apotik, langsung beli obat biar nggak asam urat katanya, atau nggak sakit-sakit badan atau jamu. Nah, itu hati-hati. Kadang-kadang dikasih yang kombinasi tabletnya ada 3 macam atau 2 macam. Nah, pasien itu karena minum obat itu sebenarnya salah satunya adalah isinya steroid. Terjadi ya. Jadi karena minum steroid itu yang belakangnya son tuh, nah itu pasien merasa nyaman. Habis itu dia beli lagi gitu. Datang ke kita udah terjadi komplikasi berupa moon face, terus katarak itu. Jadi moon face itu wajahnya tuh bulat, merah, seperti kulitnya seperti kepiting rebus, seperti itu. Nah, udah terjadi diabetes, darah tinggi dan semuanya. Pas kita lihat di alat, kita periksa, oh ada kataraknya, itu karena sering minum obat tadi ya dok ya? Iya, itu sering banget. Jadi kalau ada pasien ke Sari Mulia tuh biasa dengan penampilan begitu, kita udah langsung tanya, ini sering beli obat
sakit-sakit badan ya gitu. Jadi lebih baik kalau memang ada sakit badan atau apa, konsultasi ke dokter dulu, ke dokter spesialis penyakit dalam boleh, atau ortopedi atau apa, jangan beli sendiri. Nah, itu ada informasi lagi nih Sobat Sehat semua. Jadi banyak sekali ya dok ya ternyata ditemui ya kasus seperti itu, bahwa katarak ini ternyata selain yang disebabkan yang sudah kita bahas tadi tentunya, ada juga yang disebabkan karena obat. Paling banyak itu karena obat steroid tadi ya dok ya, dengan dosis yang tidak sesuai takaran, tanpa kontrol ke dokter, tanpa konsultasi beli sendiri, beli karena enak gitu. Akhirnya muncul kataraknya ya dok ya, seperti itu. Kataraknya khas banget. Dan itu khas ternyata kataraknya itu yang karena obat yang mengandung terutama kandungannya steroid tadi. Jadi bisa kita waspadai juga nih Sobat Sehat semua. Kalau misalnya memang ada keluhan sakit badan dan kita merasa penggunaan obat yang tidak sesuai anjuran dokter tadi nyaman dan kita memakai berulang-ulang, nah itu waspadanya bisa terjadi katarak tadi ya dok ya, karena prosesnya bisa diinduksi oleh si obat yang diminum tadi, apalagi kalau obatnya ternyata ada kandungan steroidnya tadi ya dok ya. Begitu. Nah itu harus tadi harus dikonsultasikan. Nah itu tadi nih beberapa informasi tentang katarak yang sudah dijelaskan sangat rinci dan bagus sekali oleh Dokter Sophia. Tentunya masyarakat awam di luar sana bisa mengambil ilmunya juga ya dok ya dari podcast kita hari ini, supaya bisa mencegah katarak, bisa mengobati sedari dini tentang katarak, dan aware juga terhadap dirinya ya dok ya. Mana tahu sudah muncul katarak seperti itu. Nah karena sudah habis nih dok pertanyaannya dari hostnya ini. Kita ada sesi pertanyaan nih dok. Jadi kita lemparkan pertanyaan kepada para penonton yang sedang nonton live kita di Instagram. Betul. Bagi penanya yang beruntung, kita akan kasih giveaway dok. Sebanyak 2 giveaway. Nah jadi teman-teman yang di rumah yang sedang nonton, dimanapun Anda berada, silahkan bagi yang punya pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar di live Instagram Rumah Sakit Sari Mulia. Nanti kita akan langsung sampaikan ke ahlinya. Kalau misalnya beruntung, Anda bisa mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Sari Mulia sebanyak 2 buah. Wah, keren. Ya, kita tunggu dulu ya dok ya. Ini kita sudah ada yang aktif dok di Instagram live kita. Kita tunggu dulu ya dok ya. Mungkin dokter ada informasi tambahan lain dok tentang katarak ini di luar pertanyaan dari saya tadi dok. Mana tahu ada yang mau di-sharing juga ke Sobat Sehat semua yang sedang nonton live Instagram kita. Jadi memeriksakan diri itu sangat penting ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya ada keluhan yang kabur-kabur, apalagi di atas usia 50 atau 55 tahun, itu memang rentang umur yang wajar untuk terjadi katarak seperti itu. Kemudian kalau sudah ada katarak, tidak usah berobat ke yang bukan ahlinya. Betul sekali. Kadang memang di luar sana banyak tawaran-tawaran untuk menghilangkan katarak seperti itu dengan dikasih obat ini, obat itu. Bahkan ada yang berani untuk menyuntikkan langsung loh ke bola mata. Tapi ada dok seperti itu. Ada. Padahal backgroundnya bukan medis gitu, bukan dokter mata. Itu lebih baik jangan, kita harus berhati-hati kayak gitu. Nanti karena kalau sudah komplikasi itu nanti harus berobat ke kita juga, ke dokter mata kayak gitu, dan itu sangat sulit untuk diobati kemudian gitu ya. Sama yang tadi obat-obatan yang untuk asam urat atau sakit-sakit badan atau obat dewa, nah itu hati-hati sekali untuk memakainya, harus konsultasi ke dokter. Oh begitu, ya.
Itu nih informasi tambahan tadi dari Dokter Sofia. Jadi ini Dok, ada sudah teman-teman kita yang live Instagram kita bertanya nih Dok. Nah, kita bacakan satu-satu ya Dok ya. Yang pertama dari Hajah Rupah. Bagaimana dokter supaya tidak terkena katarak dini? Nah, seperti apa Dok katanya? Caranya supaya tidak terkena katarak dini. Nah, yang nggak terkena katarak dini adalah satu, hidup sehat. Hidup sehat itu tadi gimana ya? Bekerja jangan sampai larut malam, istirahat juga harus cukup, makanan hindari yang seperti minyak-minyak, lemak, santan, ya, terlalu manis, kue terlalu manis, makanan terlalu manis, atau minuman terlalu manis, atau yang asin-asin. Kenapa bisa menyebabkan katarak? Ya itu, jika makanan kita juga tidak sehat, terlalu banyak gula, nanti akan kena diabetes. Diabetes akan mempercepat seperti itu datangnya kaitannya katarak. Iya, gitu. Jadi kan tadi pencegahan dini ya, satu. Yang kedua yaitu tadi kurangi melihat matahari langsung atau berjam-jam. Kalaupun harus menyetir atau ke lapangan pekerjaannya, pakai pelindung kacamata anti UV. Boleh, bebas di mana saja belinya. Dan topi besar lagi ya Dok ya, supaya melindungi. Iya, itu. Dan jangan pakai obat-obatan yang tidak dikonsultasikan itu. Iya, karena itu banyak ya Dok ya. Iya, kadang beli sendiri gitu. Yang harusnya misalnya kataraknya muncul di atas umur 5 tahun, dia umur 40 tahun udah ada. Iya, Jadi itu hati-hatinya tadi cara supaya bisa mencegah katarak sedari dini. Ada 3 poin tadi ya Dok ya yang saya tangkap. Yang pertama itu pola hidup sehatnya. Yang kedua tadi menghindari paparan sinar UV, matahari secara langsung. Yang ketiga tadi menghindari konsumsi obat-obatan ya Dok ya, obat-obatan yang tidak dikonsultasikan kepada ahlinya. Iya, baik dokter, itu pertanyaan yang pertama. Nah, ini ada lagi Dok, pertanyaan berikutnya. Atas nama Dwi_AAAA. Dok, kemarin mata saya kabur sebelah kanan, terus setelah beberapa jam normal lagi. Itu bisa disebut katarak nggak Dok? Kebetulan minus saya memang tinggi, minus 10. Nah itu bagaimana ya Dok ya? Jadi katanya kaburnya sebentar lalu normal kembali. Baik dokter, silahkan dijawab. Itu mungkin berhubungan dengan transient visual loss yang sebentar ya. Ada disebutin nggak umurnya Mbak Dwi? Nggak ada ya? Mbak Dwi tidak menyebutkan umurnya Dok. Jadi di sini. gini, karena mata itu berhubungan dengan saraf mata dan nyambungnya ke belakang, saraf mata ini ke otak. Nah, otak itu juga dan mata dialiri oleh pembuluh darah. Oh iya dokter. Pembuluh darah. Kadang-kadang misalnya pada pasien yang darah tinggi atau kolesterol tinggi, nah itu aliran darah ke mata agak tersendat tuh, kayak gitu. Jadi tersumbat, tersendat sedikit, nah menyebabkan kabur sedikit. Nah, kabur yang sebentar terus bisa balik lagi. Nah, itu bisa. Makanya saya tadi bilang harus pola hidup sehat, termasuk darah tinggi, kolesterol, gula itu kita harus normal kayak gitu. Agar kualitas pembuluh darah kita juga bagus, kualitas pembuluh darah yang ngalir ke mata juga bagus, jadi nggak ada keluhan itu. Nah, kalau misalnya yang minusnya tinggi, minus 10 tadi ya? Minus 10 dokter. Minus 10 kayak gitu. Memang pada saat pertama kali buka-buka mata misalnya kayak gitu, apalagi kelelahan, ada juga seperti itu. Jadi kayak ngeblur dulu sebentar terus bisa balik lagi. Oh, begitu. Itu harus, tapi harus diperiksakan juga tuh apa retinanya. Retina tuh saraf mata di belakangnya terganggu atau enggak. Biasanya kalau yang minus tinggi itu saraf retinanya agak-agak tipis, jadi bisa ada keluhan seperti itu. Jadi harus diperiksa. Umurnya 30 ini dong informasi tambahannya. Masih muda ya. Jadi kalau masih muda 30 tahun mungkin ke arah yang minus-minusan retina tadi
lagi ya gitu, tapi tetap juga harus hidup sehat karena kan sekarang Gen Z atau Gen apa dah? Iya betul dokter. Senangnya kan minumannya manis-manis, ada cheese-nya, boba-boba atau apa. Nah itu hati-hati juga gitu. Lebih baik periksa gula dan kolesterol. Terutama apalagi kalau misalnya memang ada riwayat penyakit sebelumnya ya dok ya. Betul. Di sini Mbak Dwi menyebutkan kalau beliau ada riwayat tekanan darah tinggi juga katanya gitu. seperti itu. Oh iya, iya berarti sinkron. Jadi tekanan darah tinggi mungkin Mbak Dwi-nya kecapean ya. Jadi tekanan darah tingginya naik gitu sebentar atau terus bisa kesumbat juga. Jadi hilang terus dengan tekanan darahnya turun. Nah dia balik lagi terang lagi gitu. Jadi terang lagi. Sesuai yang saya bilang tadi kan, jangan sampai darah tinggi atau kalau udah ada darah tinggi Mbak Dwi harus berobat untuk darah tingginya. Dengan mengobati darah tinggi juga menyelamatkan saraf mata. Iya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut ya tadi ya dok ya, sebaiknya diperiksakan supaya mengetahui di mana letak kelainannya selain minusnya yang tinggi tadi ya dok ya. Tapi kalau untuk ke arah kataraknya sepertinya belum mengarah ya dok kalau ya. Kalau 30 tahun tidak ada pernah benturan trauma misalnya, nggak ada kena basket atau bola atau apa kayu mungkin enggak ya. Cuman minusnya yang di kasusnya Mbak Dwi mungkin minusnya sama tensinya. Kalau ke arah katarak kayaknya enggak. Gitu. Oke, baik. Semoga terjawab ya. Mbak Dwi-nya melanjutkan pertanyaan dokter. Satu lagi mungkin ya, boleh dijawab dokter. Bolehkah minum vitamin untuk mata, dokter? Oke, boleh minum vitamin untuk mata sekali sehari aja boleh. Cuman itu tadi mereknya apa atau apa harus tanya dulu ke dokter. Tetap harus dikonsultasikan ternyata ya. Gitu kadang-kadang banyak lah yang beredar kayak gitu, terus kita nggak tahu kandungannya kayak gitu kan. Boleh vitaminnya. Nanti bawa aja vitaminnya, silakan konsultasikan ke dokter yang terdekat, juga boleh gitu. Siap, baik dokter. Nah ini ada lagi dok, pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Boleh. Atas nama Imam_Nasoka, mohon izin dok, apakah katarak bisa dicegah khususnya bagi penderita minus dan silinder? Bagaimana dokter cara mencegahnya? Apakah ada teknik khususnya nih dok untuk untuk teman-teman sobat sehat semua yang mengalami minus dan silinder? Gitu dokter. Pada prinsipnya sih pasien semua yang minus silinder atau pasien yang nggak silinder atau normal-normal semua juga pasti akan kena katarak juga nanti pada umur lansia kayak gitu. Jadi pencegahannya yaitu tadi teratur untuk memeriksakan minus silindernya tiap 6 bulan sekali. Naik apa enggak seperti itu ya. Jadi kayak sebenarnya katarak itu kalau yang pada yang normal yang bukan anak kecil ya, bukan katarak kongenital, itu proses berjalannya dengan umur. Karena faktor usia. Jadi akan semua kena kayak gitu. Cuman kita usahakan biar tidak terlalu langsung datangnya cepat dan tebal. Itu tadi hidup sehat itu tadi. Sama sering meriksain silinder minusnya itu jangan lama-lama kayak gitu. Kadang-kadang datang udah kacamatanya 2 tahun kayak gitu, ternyata naiknya udah banyak. Nah jadi per 6 bulan tadi ya dok ya, lebih baiknya seperti itu. Nah baik, semoga terjawab ya. Satu lagi dok, ada lagi nih, antusias sekali ternyata memang. Nah atas nama Raji Tugu Pancoran, izin bertanya dokter, apakah sering di depan komputer itu rawan kena katarak? Mungkin beliau bekerjanya memang banyak di depan komputer ini dok, kayaknya sepertinya. Bukan sinar komputernya yang menyebabkan katarak itu tadi faktor berjalannya umur dan matahari. Kalau apakah komputer kena menjadi katarak? Tidak. Tapi kalau sering lama di depan komputer itu menyebabkan kelelahan ke mata. Jadi matanya akan kabur juga, gitu. Apalagi kalau misalnya
yang umur 40 memaksakan komputer terus kayak gitu kan, itu kayaknya harus perlu kacamata plus. Oh, Kayak begitu, gitu, dokter. iya. Jadi Supaya komputer nggak menyebabkan katarak yang langsung gitu, enggak. berbeda dengan sinar UV tadi ya, Dok, Iya, ya. betul. Kalau sinar UV Matahari yang ya, sinar matahari. kalau sinar komputer tidak menyebabkan katarak ya, Dok, ya. Cuman kelelahan tadi ya, Dok, ya. Kelelahan melihat komputer atau bekerja sehingga matanya jadi kabur juga gitu. Dikira katarak, mungkin itu ke arah minus atau silinder atau plus. Atau plus tadi ya, Dok, ya. Baik, dokter. Ini ada lagi, Dok. Pertanyaan terakhir nih, Dok. Gak apa-apa ya, Dok, ya? Nggak apa-apa. Ini dari Sari Mulia Family loh, Dok. Oh, iya. Jadi Sari Mulia Family ini bertanya juga, Dok. Izin bertanya, dokter, apakah pasien yang sudah dioperasi katarak itu sembuh total atau bisa balik lagi kataraknya? Oh, iya. Seperti itu, Dok. Kalau yang katarak itu kan katarak tebal itu sudah kita operasi, dipasang lensa baru, itu sebenarnya kataraknya sudah hilang, sembuh. Cuman kadang-kadang pada pasien tertentu, misalnya dia sudah dioperasi sekitar 1 tahun lalu, 2 tahun atau 3-4 tahun, bisa kabur lagi, bisa. Tapi munculnya hanya selaput tipis. Oh, tidak setebal sebelumnya. Tidak setebal katarak, itu hanya selaput tipis. Tapi ya juga mengganggu penglihatan. Nah, kalau untuk kayak gitu harus diperiksa lagi. Kalau memang ada selaput tipis, pada situasi lain kadang dokter lain menyebutkan ya katarak tipis lagi gitu ya, ya itu kayak gitu bisa ada juga istilahnya. Tapi sebenarnya itu cuma selaput tipis. Nah, itu bisa kita bantu dengan ada di laser lagi, namanya laser kapsulotomi. Jadi selaput tipis yang menghalangi penglihatan itu kita laser, kita buang, nah sehingga jalan penglihatannya menjadi lebih terang lagi. Gitu. Dan itu lasernya hanya duduk sebentar di alat, dikasih sinar laser sekitar 5 menit udah selesai. Oh, begitu ya, Dok, ya. Iya. Jadi tidak sepanjang operasi katarak tadi prosesnya ya, Dok, ya. Kalau tadi kan operasi laser katarak kan 15-30 menit, kalau ini hanya 5 menit saja. Ya. Jadi selaput tipis lagi bisa gitu, tapi tidak semua pasien. Tidak semuanya. Tidak semua. Itu tadi tergantung keadaan kesehatan badan pasien sendiri. Gitu. Oke, dokter. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan kalau kataraknya sendiri kalau balik enggak ya, Dok, ya. Cuman selaputnya itu tadi. Oke, baik, itu tadi jawaban dari Dokter Sofia mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman sobat sehat semua yang sudah menonton live kita hari ini. Karena sesi pertanyaannya sudah berakhir, dokter. Jadi sesi live podcast kita hari ini juga saya akhiri. Baik, untuk pemirsa sobat sehat yang ada di rumah semua, pesan dari kami bahwa jagalah selalu kesehatan dengan cara menggunakan pola hidup yang sehat serta mengkonsumsi obat-obatan tadi ya, Dok, ya, terutama obat-obatan itu harus dikonsultasikan lagi kepada yang lebih ahli. Ya, segera memeriksakan ini ya, segera memeriksakan diri lebih cepat, lebih baik. Dan itu akan menyelamatkan penglihatan Anda, terutama dari katarak yang sudah kita bahas tadi ya, dokter. Baik, Dokter Sofia, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, berakhir pula podcast kita hari ini. Semoga dokter sehat selalu. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya, Dok. Baik, dokter, tentunya akan bermanfaat. Terima kasih banyak, dokter, atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami semua hari ini. Sangat-sangat menginspirasi sekali. Informasinya sangat-sangat menambah ilmu nih buat kita semua ya. Ya, baik. Saya akhiri podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.